Ada apa ini? Tenang. Anda tahu tentang ilmu lembu sekilan? Siapa kau? Assalamualaikum. Kenapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilmu iki ninggalno oke pusaka dipecah dadi 7 pusaka tutno awakku. Wujud sampean. Wujud sampean. Wujud sampean. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sekelana Masa. Masih berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah. Dan ini yang tak asing lagi, sudah lama biasanya tak keluar, malam ini kembali ada ya, Pak Edi ya? Iya, Pak Edi. Di sebelah saya ada mediator, Bang Dedi. Selamat malam. Selamat malam. Seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi. Tapi malam ini saya tidak ditemani oleh Gus Iman, tetapi ya untuk menjadi praktisi malam ini sengaja Bapak Edi ya yang akan turun. Ya. Tema kita malam ini yaitu tentang ilmu-ilmu di masa lalu yang sangat melegenda, yaitu ilmu lembu sekilan. Mungkin di luaran sana ini ilmu lembu sekilan ini sudah banyaklah yang mengetahui sebenarnya apa itu ilmu lembu sekilan. Malam ini kami akan bermediumisasi untuk mengungkap cerita ilmu lembu sekilan. Mau langsung Pak Edi? Langsung aja lah. Oke, mediator siap ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ini? Tenang. Kita butuh mencari informasi. Anda tahu tentang ilmu lembu sekilan? Siapa kau? Saya Akmal Hidayatullah, murid dari Agus Imanul Haq. Dengan siapa ini? Tidak perlu tahu. Saya. Anda tahu sejarah tentang ilmu lembu sekilan? Kenapa tanya-tanya seperti itu? Kita hanya ingin mencari informasi. Kira-kira bisa diceritakan enggak? Bisa kasih kami informasi? Sebenarnya ilmu lembu sekilan ini ilmu apa? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu tentang ilmu lembu sekilan? Anda dari mana ya? Jauh? Jauh. Ini bagaimana Pak Edi? Kira-kira
Ilmu lembu sekilan. Saya tidak tahu ya. Oke pemirsa, mungkin karena ini jin ini tidak mengetahui ilmu lembu sekilan, Anda boleh pulang aja ya. Terima kasih atas kedatangannya ya. Berganti dengan yang lain. Oke. Assalamualaikum. Kenapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Nah, kalau memang muslim tunjukkan akhlak Anda. Nah, Tenang ya, kita nggak anarkis. Kita hanya ingin mencari informasi. Boleh tahu siapa namanya? Singoirang. Singoirang. Singoirang udah berusia berapa? 300 tahun. Pernah dengar nggak tentang ilmu lembu sekilan? Bisa ceritakan ilmu lembu sekilan itu kira-kira ilmu apa? Ilmu yang sering dipakai Itu gunanya untuk apa ilmu lembu sekilan? untuk menghindar pukulan lawan, Bulan lawan. ilmu lawan. apa benar itu setiap pukulan tidak bisa mengenai? Ya, Itu ada nggak tingkat-tingkatan ilmu lembu sekilan ini? ada. Ada. Anda tahu tingkatan pertama sampai akhir? Contoh-contohnya? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Kira-kira di Sumatera ini masih ada ilmu itu? Ada Banyak. sedikit. Begini, apakah ilmu lembu sekilan ini sama dengan ilmu tameng wajah? Hampir sama, Hampir sama, tetapi berbeda gitu. berbeda. Perbedaannya di mana itu? Karena dia kan sama-sama untuk kekuatan. Kira-kira cara mengamalkan itu gimana itu? Apakah betapa? Biasa pakai puasa. Tidak perlu bertapa. Anda sendiri pernah tahu nggak ada orang yang mengamalkan itu? Tahu. Pernah. Bisa diceritakan bagaimana cara pengamalannya? Coba saya kepingin mendengar. Puasanya itu berapa hari kira-kira? Kurang lebih 40 hari. 40 hari ya. Nama ya. Itu benar apabila mempunyai lembu sekilan itu senjata api tahan. Bukan tahan, Jadi, tapi tidak mengenai. oh, tidak mengenai di badannya. Ya, Itu termasuk senjata apa aja? Seperti itu. semua senjata dan pukulan. Sebenarnya ada nggak kelemahan dari ilmu ini? Atau kepantangan? Ada, tapi saya tidak tahu. Jadi mungkin setiap ilmu itu ada kelemahannya lah ya, pastinya. Apakah ini termasuk ilmu hitam? Tergantung pemakai. Tergantung dengan pemakainya. Biasanya menggunakan rapalan apa itu? Dengan berbahasa Jawa kah? Atau menggunakan campuran bahasa Arab? Dalam Islam pun ada. Ada. Jadi ada beberapa jenis seperti itu. Jadi
kira-kira kalau pihak musuh tidak emosi itu bisa mengenai nggak? Kalau dia tidak memukul ya tidak kena. Kecuali dia memukul. Dia memukul tanpa emosi, kira-kira gimana? Bisa mengenai nggak? Tidak ada manusia yang seperti itu. Tidak ada ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau manusia itu sudah terjadi baku hantam, mungkin manusia itu tidak ada yang tidak emosi. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada oknum jin tersebut. Benar? Ya, Itu kalau boleh tahu tadi siapa namanya? Singo Irang. Kira-kira ada yang mau tanya nggak dari apa kawan-kawan? Oh, tidak ada. Untuk ilmu tameng wajah tadi kenapa sedikit berbeda dengan ilmu lembu sekilan? Karena kan ini sama-sama untuk pelindung tubuh. Perbedaannya di mana itu? cara dari puasanya pun berbeda. Cara puasanya berbeda. Dan bacanya pun berbeda. Kira-kira dari kedua ilmu ini mana yang lebih kuat? Tameng wajah atau lembu sekilan? Tergantung manusia itu sendiri. Tergantung manusianya itu yang mengamalkan. Ya, Kalau Anda tahu di zaman dahulu ini siapa sebenarnya penemu ilmu lembu sekilan? saya tidak tahu. Tapi hampir semua pendekar memakai seperti itu. Hampir semua pendekar mempunyai ilmu seperti itu. Tapi apa kira-kira ada keterkaitan dengan makhluk itu? Tergantung gurunya sendiri. Ada yang tidak memakai seperti itu. Ada. Tapi ada juga yang pakai. Ada. Tapi tentunya yang tidak memakai seperti itu dengan cara-cara Islam. Ya. Islam pun ada. Jadi tameng wajah ini atau lembu sekilan lah kita bilang ya. Lembu sekilan ini tidak hanya dari golongan apalah ilmu hitam, tetapi dari golongan ilmu putih pun ada ya. Ada. Tergantung pemuda. Untuk sekarang ini banyak nggak pengguna ilmu lembu sekilan? Apa tanya-tanya terlalu banyak? Ya kita butuh informasi. Tapi saya sudah beri informasi. Mungkin informasinya kan belum cukup. Mana tahu saat sekarang masih banyak yang menggunakan ilmu lembu sekilan. Tidak banyak, sedikit. Mungkin karena apa itu tidak banyak? Apakah karena puasanya terlalu lama atau bagaimana? Untuk orang-orang zaman sekarang. Ilmu zaman sekarang jauh dari yang dulu. Jauh lebih tinggi atau lebih rendah? Jauh lebih rendah. Manusia seperti dulu menuntut ilmu dengan sungguh. Benar-benar menuntut ilmu. Oke Kak, bentar ya. Mohon maaf ya Bapak Irang. Bang Gusti jangan lupa mic. Jadi setiap kali ke Bang Gusti setiap ke apa langsung ke situ ya. Lady panggil Lady. Ini kalau Bang Gusti gini enggak kedengaran suaranya Bang. Oke, lanjut. Mohon maaf ya. Bang Irang. Lanjut. Jadi Singo Ireng, Anda di sini sebenarnya adakah bangsa jin yang memiliki ilmu lembu sekilan? Ada. Termasuk Anda? Ya, Sama punya juga ya. Anda berbentuk apa? Jenis pusaka atau tidak? pusaka.
Jadi jin ini sebenarnya berbentuk benda pusaka, tapi berupa apa? Keris. Berupa keris. Mungkin jauh dari daerah sini ya. Jadi apabila keris itu digunakan, bisa nggak membuat yang memakai ini kebal? Atau seperti yang Anda bicarakan tadi? Nah, Saya tidak boleh mengatakan seperti itu. Saya tidak boleh sombong. kira-kira apa Anda ada yang mempunyai atau Anda masih liar? Saya liar. Mungkin kira-kira bagaimana Pak Edi? Apakah informasinya sudah cukup? Cuman tanya kira-kira kawan-kawan gimana? Ada penasaran nggak? Kira-kira Sungai Ireng, saya mohon maaf, saya mau tanya kira-kira apa tandingan dari ilmu lembu sipilan? Lawan dari ilmu lembu sipilan kira-kira apa? Semua itu tergantung kadar ilmu itu sendiri. Jika lemah, itu bisa celakai diri sendiri. Oke. Pak Edi, saya rasa sudah cukup informasinya. Nah, kalau gitu ya, terima kasih ya atas informasinya ya. Kalau gitu Anda boleh silakan pulang. Terima kasih. Kenapa itu, Bang? Iya, kenapa? Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dari mana? Tanah Jawa. Dari Tanah Jawa. Kedatangan Anda kemari apa yang ingin Anda sampaikan? Saya Jadi kedatangan jin ini dari Pulau Jawa kepingin mengutarakan tentang ilmu lembu sekilan. Kalau boleh tahu, lembu sekilan ini sebenarnya ilmu apa? lembu sekilan sering digawe masa peperangan kerajaan. Ilmu iki ninggalno akeh pusaka. Dipecah dadi 7 pusaka. Pusaka apa aja itu? Jenis batu, keris, trisula. Tutno awakku. Udah. Mudun. Enggak. Dia mau ngambil sesuatu. Ada yang mau diambilnya sesuatu. Tenang. Kira-kira di mana? Nah. Wujud sampean. Wujud sampean. Udah sini aja. Buat kolam. Jadi dia ingin menyatakan sesuatu sebenarnya. Wujud sampean. Tenang.
Bismillah. Ya, naruh. Joko. Cip. Jadi sahabat, sebenarnya kedatangan dia dari Pulau Jawa tadi kepingin ngasih kita kenang-kenangan berupa benda mata, yaitu sebuah mustika, teman-teman. Ini adalah satu mustika. Siram. Bismillah. Nah, ini adalah salah satu mustika lembu sekilan. Oke. Mungkin itu aja ya, Bang. Oke. Udah langsung aja kita langsung ke sana, kita cut dulu nih ya. Iya. Soalnya agak ini. Aman kawan-kawan, langsung ke sana kita ya. Iya, oke. Ayo. Jadi tadi setelah kita melakukan mediumisasi, setelah kita mau mengembalikan mediator, kemudian mediator yang satu lagi menyambar dari Pulau Jawa katanya. Dia ingin memberikan sebuah kenang-kenangan tadi, Gus. Itu bagaimana, Gus? Ya. Jadi pada intinya tentang seputaran tadi proses mediumisasi yang dilakukan terkait tentang ilmu lembu sekilan, ya, memang itu ilmu yang cukup masyhur di masa lalu, ya. Dan tidak dipungkiri, dimungkinkan masa sekarang pun mungkin masih ada yang memiliki ilmu itu, tapi di mana dan siapa orangnya wallahu a'lam, ya. Saya tidak akan membahas masalah ini. Pada intinya tentang adanya mediator yang memberi kenang-kenangan itu tak apa-apa, ya. Tipsan saya, jenis kenang-kenangan dari makhluk gaib bangsa jin berupa benda pusaka ataupun apapun jenisnya, itu kalau bisa jangan sampai disalahartikan, jangan sampai disalahgunakan, supaya kita tidak terjerumus kepada lembah kemusyrikan, ya, seperti itu. Memang kita harus hati-hati menyikapi tentang benda-benda pusaka dan lain sebagainya, seperti itulah, ya. Kira-kira pesan untuk pemirsa bagaimana? Ya, pesan saya bagi sahabat-sahabat Kelana Masa dimanapun berada, ya, mana tahu ada yang hobi menggeluti tentang keilmuan, ya, baiknya gunakanlah ilmu-ilmu yang memang melalui jalur agama, ya. Karena apapun ceritanya, walaupun masyhur, walaupun hebat, jenis ilmu lembu sekilan ataupun yang lainnya cukup rawan, ya. Rawan apa? Rawan mengendalikan si manusia itu, ya. Karena tak bisa dipungkiri itu terkait adanya kerjasama dengan bangsa jin, ya. Menurut saya seperti itu. Jadi lebih bagus gunakanlah ilmu-ilmu agama terkait kebutuhan apapun, ya. Dalam keagamaan banyak ilmu-ilmu yang memang bisa dipakai, bisa digunakan untuk kemaslahatan baik hidup di dunia hingga akhirat nantinya. Seperti itu pesan saya. Nah, untuk teman-teman di rumah, mungkin ini saja penjelasan dari kami tentang ilmu lembu sekilan. Jangan lupa tonton terus video Kelana Masa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian share sebanyak-banyaknya agar video kami lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.